Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi, NIM 2018 30194. Nah, di sini saya akan mereview jurnal judul kecurangan dalam laporan keuangan, menguji teori fraud triangle. Nah, tahun 2018, ISSN 1412 sampai 629X, ISSN 2579 sampai 3055. Penulisnya Langgeng Prayitno Utomo. Publikasi http jurnal sampai aas.ac.id indeks php jab. Reviewer Ahmad Fauzi 2018 30194, tanggal 27 Juni 2021. Nah, baik, selanjut latar belakang. Kasus kecurangan merupakan salah satu permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh negara maju saja, tetapi negara berkembang pun seperti Indonesia juga mengalami banyak kasus pelanggaran. Hal tersebut sebenarnya imbas dari kondisi perekonomian dunia yang tidak menentu selama beberapa tahun terakhir, efek dari kebijakan Bank Sentral AS, harga minyak dunia yang tidak stabil, dan konflik kepentingan antar negara memberikan dampak secara langsung pada kondisi industri dalam negeri. Berbagai paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu mendongkrak dan mengangkat daya beli masyarakat. Sisi lain, meskipun di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu, manajer sebagai agen pengelola perusahaan dituntut untuk terus menunjukkan peningkatan performa bisnisnya dan membuat laporan yang menggembirakan bagi stockholdernya. Selanjutnya, tujuan. Nah, penelitian ini mencoba untuk membuktikan bahwa stabilitas keuangan, tekanan eksternal, kebutuhan keuangan pribadi, target keuangan, kondisi industri, ketidakefektifan pengawasan, dan rasionalisasi dapat berpengaruh atas kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya, teori. Cressey membuat suatu teori bahwa ketiga kondisi yang selalu hadir saat terjadi kecurangan laporan keuangan. Ketiga kondisi keuangan tersebut adalah tekanan atau pressure, kesempatan opportunity, dan rasionalisasi. Skousen et al. 2009. Menurut SAS nomor 99 AISPA 2002, terdapat 4 jenis kondisi yang umum terjadi pada tekanan yang dapat mengakibatkan kecurangan. Manajemen dihadapkan terhadap tekanan untuk menjalankan kecurangan laporan keuangan ketika stabilitas keuangan terancam dengan keadaan ekonomi, industri, dan situasi yang tidak terduga. Dalam penelitian Tiffany dan Marfua tahun 2015, manajemen seringkali mendapatkan tekanan untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah mampu mengelola aset dengan baik, sehingga profit yang dihasilkan juga banyak dan nantinya akan menghasilkan pengembalian yang tinggi pula untuk investor. Selanjutnya, populasi dan sampel. Nah, populasi penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur di tahun 2013 sampai 2017. Sampelnya, penelitian ini menggunakan 44 perusahaan dalam 3 tahun pengamatan. Selanjutnya itu metode. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Selanjutnya itu hasil. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa stabilitas keuangan X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Temuan dari penelitian ini sama dengan penelitian Marfua dan Tiffany per tahun 2015 yang menyimpulkan bahwa
Semakin tinggi kondisi ketidakstabilan keuangan X1 perusahaan, maka akan semakin tinggi pula perusahaan berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Hal ini mungkin perusahaan memiliki tingkat pengawasan yang baik yang dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk memonitoring dan mengendalikan tindakan manajemen yang bertanggung jawab langsung terhadap fungsi bisnis seperti keuangan, sehingga walaupun manajemen menghadapi tekanan ketika stabilitas keuangan terancam oleh keadaan ekonomi, industri dan situasi entitas yang beroperasi tidak akan mempengaruhi terjadinya kecurangan laporan keuangan. Selanjutnya itu kelebihan. Tulisan dibuat dengan sangat jelas, detail, dan mudah dimengerti. Penulis memaparkan hasil penelitian yang mendukung dan yang kontra dengan hipotesis yang diajukan beserta kemungkinan alasan dibaliknya. Kekurangan, penulisan tidak memberikan saran kepada peneliti yang akan datang terkait apa yang perlu dibenahi, sehingga pembaca harus menyimpulkan sendiri kekurangan dari jurnal penelitian tersebut. Sekian dari review jurnal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.